Baik, halo. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita masih bisa bertemu kembali siang ini dalam kondisi sehat walafiat. Beberapa waktu lalu kita sudah bertemu, jangan bosan. Dan semoga tetap semangat dan penuh energi melakukan semua aktivitas walaupun sedang berpuasa dan tetap di rumah saja. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan nggak terasa hari ini kita sudah masuk di hari ke-19 dan harapan kita pasti sama, semoga pandemi COVID-19 ini pun segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan bosan meskipun di rumah saja, karena tetap masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, antara lain seperti hari ini. Kita bisa berkumpul di ruang seminar online dan mendapatkan materi bermanfaat dari pakarnya. Oke, dan untuk mendapatkan informasi atau materi apa saja yang akan diberikan di sesi dan seri selanjutnya, silakan Bapak Ibu kunjungi website anaku.id dan follow juga Instagram anaku.id. Jadi silakan dikunjungi, kita akan selalu informasikan materi-materi terbaru yang akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Oke, sambil menunggu kalau memang ada tayangan polling, silakan Bapak Ibu isi juga, karena polling itu bermanfaat untuk kebaikan penyampaian materi di sesi-sesi berikutnya. Sebelum kita mulai, seperti di pertemuan lalu, saya informasikan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan terapi untuk anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, dalam situasi kita tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa keluar rumah, Klinik Anakku CMC atau Check My Child memberikan layanan program terapi online CMC, yang untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di layar. Untuk membantu Bapak Ibu mencatat, saya coba bantu bacakan, silakan Bapak Ibu catat. Untuk Klinik Anakku Kayu Putih, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi di nomor telepon 0811 8461 855 atau 0813 8504 2569. Untuk Klinik Anakku Kelapa Gading, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor 0811 1799 288 atau 0878 8441 0168, dan untuk Sekolah Anakku Pulau Mas di 0858 8385 0110. Sekali lagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai layanan terapi online di Klinik Anakku CMC, silakan menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Nanti di akhir acara juga akan saya ulang lagi, jadi tidak usah takut kalau yang tadi tidak keburu mencatat. Baik Bapak Ibu, materi siang ini sangat menarik, yaitu perkembangan anak 6 bulan menentukan masa depan. Dan ini adalah seri perkembangan otak ke-1. Nanti akan ada seri-seri berikutnya untuk yang perkembangan otak. Dan kalau melihat judulnya, bagi para bunda yang sedang hamil atau baru melahirkan, penting sekali untuk menyimak materi ini. Dan bersama kita sudah hadir Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro SPAK, atau yang akrab disapa Opa Yoni, konsultan syaraf anak di Klinik Anakku Check My Child. Dan seperti biasa, selama 1,5 jam ke depan, kita akan simak dan berdiskusi mengenai perkembangan anak 6 bulan menentukan masa depan. Penasaran? Saya juga penasaran. Kalau begitu saya panggil saja Prof. Yondi untuk memberikan materinya. Selamat siang, Prof. Hai Bu Lia, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, segar Prof. Sehat ya? Prof, berapa waktu lalu kita sudah ketemu, jadi jangan bosan ketemu dengan saya lagi. Kita sudah ditunggu oleh 813 orang dari seluruh Indonesia nih, Prof. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah boleh dibilang setia mengikuti acara webinar dari anakku ini. Jadi hari ini kita akan membuat seri baru. Biasa kita kurang kerjaannya di rumah terus ya. Kita membuat seri perkembangan anak. Jadi kita udah punya seri buat autis, kita punya seri epilepsi, tapi itu buat dokter-dokter. Sekarang kita buat seri perkembangan anak yang pertama. Nanti akan ada polling, kalau ibu-ibu, bapak-bapak berminat, kita akan buat seri pediatri umum. Ya, jadi bukan yang susah-susah. Nah, yang hari ini juga seri perkembangan anak, kita akan bicara tentang sesuatu yang mudah, tapi penting. Ya,
Kenapa saya ambil 6 bulan? Karena kalau bayi kontrol sarafnya ke dokter saraf anak itu paling enak memeriksanya sekitar umur 6 bulan. Kalau umur 2 bulan kan masih diem aja bayinya ya. Kalau umur 4 bulan dia baru belajar tengkurap. Kalau 6 bulan ini dia sudah mulai belajar macam-macam, suaranya sudah keluar, ekspresinya sudah bagus, kita senang sekali lihatnya. Udah kelihatan ya? Jadi ini kita akan bicara tentang perkembangan bayi 6 bulan ya. Bayi yang normal aja, bukan bayi yang aneh-aneh. Kita lihat ini kalau kita melihat perkembangan anak dan kita amati, kita akan terkesima karena perkembangan ini sedemikian kompleksnya. Dari anak yang baru lahir, tidak bisa apa-apa, cuma diam saja. Akhirnya menjadi anak yang bisa berlari-lari, bisa berceloteh, bisa ngobrol-ngobrol ya. Itu kalau kita nikmati, kita awasi sedikit demi sedikit, senang sekali melihatnya. Ya. Apa yang akan kita bicarakan? Nomor 1 gerak kasar. Gerak kasar ini ya lari-lari, jalan itu ya, duduk, merangkak. Itu mudah sekali kita amati. Kemudian kita mesti amati juga gerak halusnya, bagaimana dia menggunakan tangannya. Kenapa? Pada bayi kemampuan kepintarannya nanti kan terutama ditentukan oleh caranya berbahasa atau berbicara ya. Bayi kepandaiannya sangat ditentukan oleh kemampuan dia berbahasa atau berbicara. Tetapi sebelum fase bicara, kepandaiannya ini ditentukan oleh kemampuan visual motor. Dia melihat sesuatu, kemudian menggerakkan tangannya untuk meraih sesuatu tersebut. Jadi bagus sekali kita amati. Bayi juga sudah bisa berbahasa, berkomunikasi, kemudian belajar, kemudian juga mulai muncul masalah-masalah sosial emosional. Ini yang akan kita lihat hari ini ya. Pertama gerak kasar. Gerak kasar ini mudah lah dilihat. Semua ibu tahu kapan bayinya bisa tengkurap, kapan bayinya bisa duduk, kapan bisa merangkak, kapan bisa berjalan. Kadang-kadang sih lupa juga ya. Tapi pada umur 4 bulan ini bayi bisa berguling, kemudian dia yang penting 2 nih. 1 dia mulai belajar duduk, 2 dia mulai belajar merangkak. Duduk dan merangkak ini sangat penting. Kemudian dia mulai enjot-enjotan. Kalau kita pegang, kita berdirikan, tungkainya akan enjot-enjot gitu main-mainnya. Kita senang lihatnya. Ini beberapa videonya kita lihat. Ini bayi 6 bulan mampu berguling. Mula-mula ke sini, kemudian bisa nggak bayi ke sini dulu ke sini? Biasanya tidak. Kurep dulu baru kembali lagi ya. Kemudian ini kalau di praktek kita lihat, nah dia enjot-enjotan nih, kita berdirikan, tungkainya sudah menahan berat tubuhnya. Kita dudukkan, bayinya sudah bisa duduk tegak umur 6 bulan ya. Kadang-kadang masih goyang-goyang sedikit ya tidak apa-apa. Tapi sebetulnya bisa duduk tegak, lepas tangan kira-kira 30 detik ya. Ini cucu keponakan saya. Ya. Ini ada video dirangkum oleh seorang ibu di Amerika, bagus sekali. Dia merangkum cara anaknya belajar duduk. Kita lihat aja ya, saya tidak beri komentar. Atau komentar sedikit-sedikit lah. Ya awalnya masih belum stabil, tidak apa-apa ya. Nah, kita berikan dia kesempatan untuk mencoba. Perhatikan bahwa alasnya adalah suatu alas yang lembut, kasur yang lembut. Sehingga kalau jatuh tidak membentur, kepalanya tidak terbentur ke lantai. Ya. Ini lebih menarik lagi, cara bayi belajar merangkak. Ya. Merangkak ini sangat kompleks. Ya. Bahkan waktu itu ada yang berbicara di televisi, kalau bayi tidak merangkak ini nanti semuanya akan jadi abnormal. Tidak juga. Sebagian bayi yang tidak merangkak, dia tidak normal perkembangannya. Tapi sebagian yang tidak merangkak tetap saja normal. Jadi
merangkak ini merupakan suatu tahapan perkembangan yang dapat di-bypass tepat di dewasa. Susah ya belajar merangkak ya, yang gonggong gitu. Nggak apa-apa, nanti akhirnya dia makin canggih ya. Oke, akhirnya dia berhasil merangkak dengan cara yang profesional. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan bahasa dan komunikasi. Ini juga selalu menarik ya. Ibu-ibu kalau anaknya telat berbicara, umur 1,5 tahun, belum keluar satu kata pun yang berarti harus periksa ke dokter. Biasanya umur berapa anak bisa bicara? Anak bisa bicara kan sekitar 1 tahun ya. Mama, papa, lihat ibunya panggil mama gitu. Bukan babbling. Babbling tuh mam gitu ya. Pada umur 6 bulan, anak ini yang paling penting adalah kalau dipanggil namanya dari belakang dia harus menoleh. Kalau dia tidak menoleh, periksa apakah dia mendengar atau tidak. Periksa apakah dia cuek atau tidak. Ya, itu yang paling penting. Umur 6 bulan yang penting dia babbling. Mam, bab. Ya. Kemudian dia bisa tertawa kalau diajak bermain. Ya, kita lihat. Aja. Mana Rasya? Rasya. Panggil namanya dia menoleh ya. Ini kita lihat bahwa kalau diajak bermain. Bu. Lampu. Bu. Lampu. Bu. Dia sudah ngomong. Lampu. Itu punya Om Adi. Ini dia sudah babbling nih. Dia babbling aku. Ya, kemudian bayi juga sudah mulai berpikir loh. Dia sudah bisa memecahkan masalah. Tentunya dengan trial dan error, Sarah. Dia sudah bisa melihat ke sekitarnya, memperhatikan apakah orang kenal atau tidak dengan dia. Dia mulai berminat terhadap benda yang letaknya di luar jangkauannya. Ya, kemudian kalau ada benda dia masukkan ke mulut nggak apa-apa. Dia eksplorasi ya, benda itu bagaimana. Kemudian memindahkan benda kiri kanan. Jadi tangannya mulai berfungsi bagus pada umur 6 bulan. Papa. Ini dia bisa mindahkan mainan ke kiri ke kanan, bagus sekali. Udah fokus ya bola deh. Sa. Ini masuk mulut. Boleh masuk mulut? Boleh. Bahkan umur 7 bulan kakinya yang masuk ke mulut. Itu tanda yang bagus. Artinya tidak ada kekakuan pada kakinya ya. Enak ya? Nih. Wah, luas banget. Ambil tisu. Nih, sini. Kuat-kuatnya walaupun merangkaknya belum sempurna umur 6 bulan, tapi dia sudah maju dan mengambil benda yang diinginkannya ya. Ini sosial emosional, umur sekian ini sebetulnya umur yang penuh kegembiraan. Bayi umur 6 bulan belum bisa tantrum, belum bisa nakal ya. Jadi semuanya senang, happy time ya. Kenal wajah, senang cermin, senang bermain. Pokoknya senang lah 6 bulan ini. Ya. Aduh, siapa tuh? Sama iya, pasti dia gembira. Dan bayi gembira apabila diajak bermain dengan orang tuanya ya. Ini juga kalau kita perlihatkan cermin, lihat wajahnya sendiri di cermin. Ya, hidup ini memang penuh kegembiraan. Ada beberapa tes. Ini kalau saya mengetes bayi 6 bulan, saya berikan bel nih. Saya berikan contoh ting. Apakah dia bisa atau tidak melakukan hal tersebut? Lihat dia berpikir, lama-lama dia bisa melakukan ya. Pinter bayinya. Orang tuanya lihat senangnya bukan main. Bayi ini pinter. Diberi bel, dicontohkan, dia lihat, dia coba. Bisa ya.
Ini tes yang sangat bagus untuk melihat kepandaian anak umur 6 bulan. Ya. Ketok-ketok sendok, dia lihat, jatuhkan sendoknya. Ya. Ini tes favorit saya nih, sendok jatuh. Nah, dia cari ya. Ini menunjukkan bahwa kepandaiannya bagus ya. Mudah kan? Ini kita menggunakan kubus, kita lihat dia bisa melihat kubusnya, kemudian mulai menggunakan jari-jarinya. Bayi itu memegang mula-mula dengan seluruh telapaknya begini, sama begini. Oke. Pegang begini 1 tahun ya. Dia udah bisa memegang bendanya. Mulai. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat kepandaian anak-anak umur 6 bulan. Sekarang kita mesti berhati-hati, red flags kalau ada sesuatu ya, belum tentu abnormal, tapi kita mesti berhati-hati. Apa itu? Nomor 1, kalau bayinya terlalu kaku seperti kayu atau terlalu lemas seperti boneka ya. Kaku itu tanda cerebral palsy namanya. Kalau lemas itu hipotonia namanya. Kalau 6 bulan bayinya belum berguling, belum bisa tengkurap, hati-hati, pasti ada sesuatu. Kalau umur 6 bulan tidak meraih benda, tidak memasukkan ke mulut juga hati-hati. Kemudian yang penting nih, kalau 6 bulan tangannya masih begini, hampir sepanjang waktunya atau begini, itu namanya ada spastisitas, ada kekakuan pada tangannya. 80-90% bayinya pasti abnormal kalau tangannya begini umur 6 bulan ya. Kemudian bayi juga yang tidak kuing, tidak babbling, diem aja ya, tidak tidak babab, itu juga hati-hati. Cuek ya, cuek ini kalau dipanggil namanya dari belakang tidak menoleh, hati-hati ya. Kemudian dia kelihatannya kok bayinya nggak mau ketawa-ketawa ya, nggak tertarik main sama orang tuanya, itu juga ada sesuatu ya. Kita lihat ya, bayi ini kalau kita tarik begini, lihat lehernya masih jatuh ke belakang, padahal badannya gemuk, kepalanya besar ya. Lihat badannya tidak kuat, ini namanya hipotonia, jadi tonus atau kekenyalan otot-ototnya belum sempurna. Bayinya lemas kayak boneka gitu ya. Ini masuk ke global developmental delay. Nanti kita akan bicara mengenai hal tersebut ya. Ini tangan terkepal 6 bulan hampir pasti abnormal lah. Lapor ke dokter, dok anak saya tangannya ngepel aja, nggak mau buka, nggak mau coba megang. Lapor ke dokter. Ya. Ini bayi dikasih kubus, dia mau ngambil. Kasih lagi dong. Tapi sayangnya dia tidak bisa menggunakan tangannya dengan sempurna untuk mengambil kubus. Pada umur 6 bulan ini tidak normal ya. Dia melihat mau ngambil tapi tangannya tak mau bergerak. Ini kasih kubus. Mau ngambil juga susah. Jatuh bendanya ya. Ini juga gangguan dari fine motor halusnya. Nanti dikasih bel, disuruh gelinding-gelinding. Nggak ngerti ya, jadi susah mau Ambil deh. Mas. Ambil mainannya. Master pengen. Ya ambil tapi tidak dia mainkan, gelinting-gelinting dia buang ya. Itu juga nggak benar. Ini awas menarik nih. Kelihatannya dia mau mengambil. Ambil. Oke. Tapi kok tangan kiri dikasih tangan kanan, tangan kiri lagi. Tangan kanan Jadi bisa. bayi ini Kanan sayang. Right hand. tangan kanannya kurang bagus ya. Iya, Bayi ini ada hemiparesis, ada lumpuh sebelah. Yang kanannya agak lumpuh dibandingkan yang kiri, sehingga dia menggunakan tangan kiri. Orang tua selalu ini, kalau bayinya tangan kiri, tangan bagus kanan. Jangan sesekali-kali memindahkan tangan kiri ke tangan kanan. Ya, kalau kiri bagus. Saya
baguslah, kidal itu bagus, anaknya lebih kreatif ya. Tangan kanan gunakan cuman buat bersalaman sama buat makan. Nanti nulis tangan kiri. Kalau dipindah, kacau otaknya. Tulisannya jadi jelek, semuanya jadi kacau. Ya. Jangan dipindah. Sendok dijatuhkan. Coba lagi. Tes lagi ya. Ocean. Ya, kerjaan saya jadi dokter anak. Main-main begini ya, seneng. Ini penting nih, tes pendengaran. Biasanya bayi kan baru lahir udah diperiksa di rumah bersalin, OAE, Auto Acoustic Emission, atau BERA, Brainstem Echo Response. Saya menggunakan tes ini, dia mengeluarkan suara 90 atau 60 decibel. Tidak terlalu sensitif, tapi lumayan lah. Cuman begini, kalau saya tes ragu-ragu, saya tanya orang tuanya. Orang tuanya, anaknya pasti dengar nggak? Oh denger dok, nggak apa-apa pendengarannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya bilang, oh kok kita juga ragu ya dok ya? Kadang-kadang nengok, kadang-kadang nggak. Dia harus diperiksa dengan alat lain. Namanya ABR atau BERA. Ya, nggak diapa-apakan, cuman ditaruh headphone, diukur sama kabel-kabel, diukur gelombang listriknya ya. Atau dia pakai OAE, ini yang satu OAE nih, ujungnya dimasukkan ke telinga. Nggak apa-apa juga, pemeriksaan ini tidak invasif ya. Jadi kalau ragu-ragu ada gangguan pendengaran, lakukan BERA atau OAE. Ini tes di karangan kita sendiri nih, dicolek nengok apa tidak pada anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder. Ternyata anak-anak Autism Spectrum Disorder dicolek tidak mau nengok. Selain dipanggil namanya tidak menengok. Ya. Penelitian beginiannya dapat hak ini, dapat hak cipta. Ya. Lihat, dicolek tidak nengok ya. Tuh. Yang mana ya? Cuek. Ya. Oke. Jadi kalau punya anak dicolek nggak nengok, hati-hati ya. Yang Ini gara-gara itu. Nanti si Ita mau dibawa ke sini. Anak-anak yang sudah besar datang berobat, ini ketangkep nih sama saya nih, salah satu terapis saya menyuruh anaknya merangkak umur udah 4, 5, 6 tahun. Ya. Nggak boleh ya. Anak umur 6 tahun itu sudah bukan usia merangkak, tetapi usia jalan. Jangan disuruh merangkak lagi, capek dia. Akibatnya susternya berhenti semua nih, karena susternya juga harus ikut merangkak. Kita mana kuat merangkak. 10 meter juga capek ya. Ya. Maksudnya kalau ada dulu riwayat tidak merangkak, jangan sekarang dipaksa harus merangkak kembali ya. Nggak ada gunanya. Apa yang dapat dilakukan di rumah supaya anak ibu sempurna perkembangannya? Stimulasi ya. Stimulasi ini buat anak normal, kalau intervensi buat anak yang ada kebutuhan ya. Stimulasinya apa? Ya, secara natural history saya yakin semua ibu bisa bermain dengan anaknya. Cuman mainlah jangan ada gangguan gadget ya. Main full 20 menit. Break, main gadget. Nanti main full 20 menit, break, main gadget, boleh. Tapi jangan disambi ya, sambil main sama anak, sambil main gadget. Main. Kita ketawa sama anak, cerita-cerita, tunjuk sesuatu benda. Ada apa? Ada bola, ada balon ya. Bacakan bukunya, kasih lihat apa yang ada di buku. Biarkan anak bergerak, mengeksplorasi ya. Jadi di lantai saya bilang, belikan karpet yang ABC itu yang gede-gede, taruh di lantai. Sehingga kalau jatuh tidak berbahaya. Di sekitar tempat tidur juga letakkan karpet tersebut ya. Karena anak pasti jatuh dari tempat tidur lah, nggak bisa diganjel ya. Biar dia bergerak bebas, biar dia memegang. Tapi ingat, kalau memberi mainan, jangan ada bagian yang mudah terlepas. 1. Nomor 2, kalau memberi mainan ukurannya tidak boleh lebih kecil sisinya dari
3 kali 3 kali 3 cm. Kenapa? Mudah tertelan. Ya. Sambil nari saya lihat tuh di rumah sakit ada yang tertelan koin, ada yang tertelan bahkan jepit rambut, aneh-aneh begitu bisa tertelan ya. Ya, kemudian kita tetap kita ajarin anak ini jangan belajar huruf ya, tapi belajar mengenal benda-benda dan diceritakan. Ya. Ini anakku kita tetap dengan edukasi webinar diselenggarakan oleh anakku IDE dan anakku Cek My Child ini adalah klinik terapi buat anak kebutuhan khusus ya. Sekian ibu-ibu dan bapak-bapak, coba kita nikmati perkembangan anak kita umur 6 bulan. Nanti kita akan berjumpa lagi di seri berikutnya dengan tahapan perkembangan yang lain yang pasti lebih menarik. Dan juga dengan seri pediatri umum. Kalau panas, kalau batuk, kalau diare bagaimana sih? Itu mungkin masih ada gunanya juga. Terima kasih.